menuduh, sekali lagi kalau menuduh palsu itu harus bisa membuktikan sebenarnya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa dibuka kembali. Tapi yang jelas kalau melihat aslinya aja belum pernah lihat kok bisa menyatakan palsu itu dari mana. Ya, Kemarin Pak Rismon ini Pak, yang soal tempat KKN juga dipersoalkan itu mungkin ada tanggapan? ya KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro. Skripsi yang tanpa tanda tangan dosen penguji ya di UGM itu tidak mungkin bisa lulus. Nah, kemudian kita temukan bahwa penggunaan Peneliti independen Rismon Sianipar kembali bikin geger publik. Kali ini, dia menelusuri jejak lokasi kuliah kerja nyata atau KKN Presiden Jokowi yang tercatat dilakukan pada tahun 1985. Tapi, menurut Rismon, ada yang janggal. Desa tempat Jokowi mengaku KKN ternyata baru resmi berdiri di awal tahun 2000-an. Kok bisa KKN di desa yang belum ada? Kata Rismon dalam unggahan videonya yang langsung viral di media sosial. Ia menunjukkan dokumen dan data administratif sebagai bukti. Publik pun langsung terbelah. Ada yang mendukung investigasi ini demi transparansi, tapi tak sedikit pula yang menilai ini hanya bagian dari narasi politik yang terus digoreng. Sementara pihak istana dan kampus belum memberikan tanggapan resmi, netizen terus berspekulasi. Apakah ini akan membuka babak baru dalam polemik ijazah Jokowi? Atau justru berbalik menjadi bumerang? Kita tunggu saja drama berikutnya. Cukup mengecewakan, di mana mereka mengatakan mereka mengujinya dengan cara lebar pengesahan itu diraba, terus dirasakan, ada cekungan. Ini kan bukan perasaan. Ternyata traveler, jadi kita juga mau jalan-jalan, jangan kaget ya. Kemana Pak nanti Pak habis ini Wonosegoro? kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Wonosegoro tempat KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak apa yang beredar kan di media sosial kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an kan. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa arsip. UGM ya arsip Di kelurahan pasti ada itu Bang. Oh, di kecamatan ada juga kecamatan itu. ada, kelurahan. Pernyataan Rismon Sianipar yang menyebut Desa Ketoyan baru berdiri di awal 2000-an akhirnya dibantah langsung oleh Sekretaris Desa, Sekdes Ketoyan, Tovan Bangkit Sanjaya. Ia menyebut klaim tersebut menyesatkan dan tidak berdasar. Rismon sebelumnya sempat meninjau langsung lokasi untuk membuktikan dugaannya terkait kejanggalan KKN Presiden Jokowi yang disebut berlangsung di Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Namun, hasil investigasi media justru menguatkan bahwa Jokowi memang pernah melaksanakan KKN di desa tersebut. Sekretaris Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Tovan Bangkit Sanjaya, angkat suara menanggapi pernyataan kontroversial Rismon Sianipar. Dalam bantahannya, Tovan menyebut klaim Rismon yang mengatakan Desa Ketoyan baru terbentuk di awal 2000-an sebagai menyesatkan dan tak sesuai fakta sejarah. Desa Ketoyan sudah berdiri sejak 13 September 1954, bukan baru kemarin sore. Tegas Tovan sambil menunjukkan dokumen otentik yang memperkuat pernyataannya. Klaim Rismon sebelumnya muncul dalam konteks keraguannya terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi, khususnya terkait kegiatan KKN yang disebut-sebut dilakukan di Desa Ketoyan. Ia bahkan sempat turun langsung ke lokasi untuk melakukan penelusuran. Namun, hasil investigasi media justru membenarkan bahwa Presiden Jokowi memang pernah melaksanakan KKN di desa tersebut. Tovan menegaskan bahwa masyarakat Ketoyan tidak ingin desanya dijadikan bahan spekulasi demi kepentingan politik. Jangan korbankan sejarah dan nama baik desa kami hanya karena ingin menggiring opini, ujarnya.
Polemik pun makin panas, tapi Desa Ketoyan kini bicara lantang. Sejarah tak bisa diputarbalikkan. Suryo CS bahkan menelusuri lokasi desa tempat Jokowi melaksanakan kuliah kerja nyata. Saudara, skripsi milik Presiden ke-7 RI Jokowi kini menjadi the next target oleh Roy Suryo CS. Skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Surakarta yang dibuat Jokowi saat menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Itu diragukan keasliannya oleh Roy Suryo CS. Yang paling lantang adalah Rismon Sianipar. Lewat akun X-nya, Rismon bahkan akan melaporkan Jokowi ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata atas skripsi palsu. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Rismon Sianipar yang gencar melakukan serangan terhadap riwayat pendidikan Jokowi ternyata tak luput dari serangan balik. Ijazah Rismon Sianipar disindir oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Menurut Roni, ijazah Rismon Sianipar yang diklaim dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar dan hasilnya tidak ditemukan di Yamaguchi University. Ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamadai, Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Terkait tuduhan dari Roni Teguh ini, Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan ini ke pengacaranya. Rismon bahkan menyebut di kanal YouTube-nya, dirinya telah menunjukkan ijazah serta transkrip nilai miliknya. Ia pun tak segan menantang Roni Teguh untuk beradu argumen secara terbuka terkait ijazahnya. Bahkan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama dokumen-dokumen dan transkrip nilai bahwa saya memiliki 7 mata kuliah, kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, superb di atas A. Berarti kan IPK saya 4 gitu kan, itu syarat dari pendidikan saya. Itu sampai di situ. Hemat energi dulu karena yang kita lawan ini adalah tahu sendiri ya kan. Saudara, meski penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim Polri sudah dihentikan, tapi masih ada proses hukum dari laporan tudingan ijazah palsu Jokowi yang bergulir di Polda Metro Jaya. Ada 4 laporan terkait tudingan ijazah palsu yang tadinya ada di Polres Jakarta Selatan, kini sudah ditarik ke Polda Metro Jaya. Belum reda polemik soal ijazah Presiden Jokowi, kini nama Rismon Sianipar ikut terseret. Seorang peneliti asal Jepang tiba-tiba mempertanyakan keabsahan ijazah Rismon dalam sebuah diskusi publik daring. Katanya, ada ketidaksesuaian data dan waktu kelulusan yang bikin bingung. Warganet langsung ramai, ada yang kepo, ada yang nyinyir, ada juga yang bilang, wah, jangan-jangan ini jadi tren baru, bongkar-bongkar ijazah. Rismon sendiri belum banyak bicara, tapi tim kuasa hukumnya menyebut ini bagian dari fitnah murahan. Sementara itu, publik makin penasaran, siapa lagi yang ijazahnya bakal ikut diselidiki? Sementara itu, Polda Metro Jaya menarik seluruh kasus pelaporan Roy Suryo CS dari Polres Jakarta Selatan. Apakah Roy Suryo CS akan ditersangkakan? Kita tunggu babak selanjutnya. Tetap di Mandev Ajus Channel untuk berita terupdate. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Terima kasih.
disampaikan ada penggabungan seluruh laporan yang ada di Jakarta, yaitu khusus pasal 160. Dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik, jangan lagi berlarut-larut. Saudara Roy Suryo berpandangan harus ada penyelidikan ulang jika kasus dipindahkan ke Polda Metro Jaya, termasuk mengenai uji forensik yang menghasilkan bahwa ijazah Jokowi identik. Menurut Roy, hasil ijazahnya tidak percaya dengan lembaga negara dan institusi publik meskipun sudah banyak yang menegaskan keaslian ijazahnya. Setelah Baris Krim kemarin, Pak Roy Suryo mau melaporkan penyidik Pak karena tidak percaya sama ijazah. Ya, UGM nggak dipercaya, Baris Krim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Dan saudara merespon sikap tidak percaya Roy Suryo atas uji laboratorium ijazah Jokowi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjamin kinerja Polri dilakukan profesional dan diawasi pihak eksternal. Kapolri pun menegaskan pengusutan tiap perkara di Polri dilakukan dengan prinsip taat hukum. Polri akan bekerja profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya. Nanti akan kita libatkan dari pihak eksternal untuk kemudian bisa melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri. Nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas dari eksternal, sehingga kemudian apabila kemudian Polri mengambil langkah, proses selanjutnya